Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, dulu nenekmu di waktu Romomu masih kecil punya kebiasaan setiap malam bercerita. Dan ada satu cerita yang diceritakan oleh nenekmu begitu mengesankan Romomu. Dan untuk hari ini aku ceritakan kisah dari nenekmu itu. Ceritanya di zaman dahulu ada 2 orang kakak beradik. Selama lebih dari 70 tahun kakak beradik itu setiap hari menyembah api. Karena mereka berpikir nanti kalau dia meninggal, maka dia tidak akan mungkin disiksa oleh api, karena api telah dia sembah. Sampai suatu hari ada seorang ulama datang di kampung itu, lalu menyadarkan kepada 2 kakak beradik itu bahwa sesungguhnya bukan dengan cara menyembah api itu tidak menjadi jaminan bahwa dia akan terlepas dari siksa neraka. Karena sesungguhnya Tuhan dari segala sesuatu yang alam raya ini bukanlah api, tetapi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu ulama mengatakan begini, wahai saudaraku, kalau engkau tidak percaya apakah yang kau sembah betul-betul bisa melindungimu hari ini, mari kita buktikan. Jangan kau nunggu sudah meninggal, buktikan hari ini saja. Karena engkau sudah menyembah api bertahun-tahun lamanya, sekarang taruh tanganmu di atas bara api. Kalau betul-betul api itu tahu diri, kalau betul-betul api itu bisa menyelamatkanmu, maka tentunya api ini akan membebaskan dirimu dari panasnya. Tetapi kalau tetap saja kamu masuk dalam api dan kamu terbakar, itu bertanda bahwa api tidak punya kuasa apa-apa pada dirimu. Maka demi bertaruh dengan ulama itu dan dengan penuh keyakinan bahwa telah bertahun-tahun kakak beradik ini menyembah api, pasti apinya tidak akan membakar mereka. Maka diiyakan ketika tangan itu ditaruh di atas bara api, dia rasakan betapa panasnya api itu. Dia menjerit dan tangannya itu pun terbakar melepuh. Di situ 2 orang kakak beradik itu mulai tersadar bahwa apa yang dia lakukan bertahun-tahun ternyata tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Maka sejak saat itulah dia kemudian mengakui bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia kemudian mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang kakak kemudian meninggal, lalu adiknya. Sang adik ini yang awalnya berada di komunitas para penyembah api dan dia bekerja dengan begitu baik, diterima oleh pimpinannya. Begitu tahu dia sudah tidak mengikuti mereka, sudah tidak menyembah api sebagaimana kaumnya, maka semua orang mengucilkannya. Maka bosnya itu memecat dia, maka kemudian dia tidak punya pekerjaan. Sedihlah dia. Berkali-kali dia berusaha untuk mencari pekerjaan, tidak ada satu orang pun yang mempekerjakannya. Maka sampai berhari-hari dia selalu pamit kepada istrinya, wahai istriku, hari ini aku bekerja, doakan aku, semoga aku bisa pulang membawa hasil. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah menemukan hasil itu. Sampai 1 bulan lamanya, lelaki itu begitu lelah. Dia mengatakan, wahai Allah, dulu hidupku itu baik-baik saja, tetapi hari ini ketika aku memutuskan untuk menyembahmu, betapa susahnya hidup ini, betapa orang-orang itu meninggalkanku, betapa susahnya hanya untuk sekedar mencari nafkah. Hari ini sudah 1 bulan lamanya dan persediaan makanan di rumahku sudah habis. Aku menjanjikan kepada istriku bahwa aku akan membawakan makanan kepadanya. Aku sudah berpura-pura kepada istriku bahwa aku sudah bekerja selama 1 bulan ini penuh, ya Allah, dan aku tidak tahu aku harus bagaimana. Maka saat itu selesai dia melaksanakan ibadah sholat, lelaki itu melihat ada pasir yang begitu banyak. Maka dia putuskan untuk membawa karung dan dia ambil pasir itu. Maka dia bilang, Bismillah terigu, Bismillah terigu, Bismillah terigu, itu dia bawa pulang. Maka
ketika sang laki-laki itu membawa setengah karung yang isinya adalah pasir itu, begitu sampai di rumah dia penuh dengan ketakutan. Apa yang harus dia lakukan ketika nanti istrinya bertanya kepada dirinya? Laki-laki itu begitu pulang kaget, istrinya yang dikira cemberut tapi tersenyum, lalu menyambut dia, memberikan makanan yang begitu enak, menyajikan minuman yang begitu enak. Kamu lelah sekali ya bekerja 1 bulan ini. Hari ini perkenankan aku sebagai istrimu menjamumu, dan aku berterima kasih bahwa engkau telah mendapatkan pekerjaan yang begitu indah. Sang laki-laki itu bingung, apa maksudnya kok mendapatkan pekerjaan indah? Tadi suamiku sebelum engkau pulang, ada orang yang katanya adalah tuanmu yang selama 1 bulan ini kamu bekerja kepadanya. Dia memberikan bayaran yang begitu banyak. Di dalam itu ditumpuk aneka ragam makanan, bahkan diberi pakaian, bahkan diberi kita emas. Aku nggak tahu engkau sedang bekerja untuk siapa, sehingga lelaki itu begitu pemurahnya dan mengirimkan untuk dirimu. Betapa kagetnya dia, padahal dia tidak pernah mendapatkan pekerjaan sama sekali. Anak-anakku, lelaki itu kemudian ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, apalagi yang kau bawa? Bukannya semuanya sudah dikirimkan ke sini, kamu masih bawa itu? Maka sang suami mengatakan dengan penuh malu-malu, tadi saya bawa tepung. Dia ingin mencabut kembali katanya, tapi sudah terlanjur dia terucap membawa tepung. Maka buru-buru istrinya membuka 1 karung yang dibawa suaminya. Betapa kagetnya sang istri bahwa yang ditemukan bukan pasir lagi, tapi tepung. Anak-anakku, nenekmu dulu bercerita itu kepada romomu ini, dan saya lanjutkan kepada kalian. Cerita yang begitu luar biasa, betapa ketika kita telah begitu tulus menyembah kepada sang pemilik rizki, maka sang pemilik rizki adalah Tuhan yang paling tahu apa yang harus dibalaskan kepada kita. Dan lelaki itu baru 1 bulan saja beribadah kepada Allah, Allah telah memberikan begitu banyak. Dan ternyata orang yang diutus untuk memberikan begitu banyak makanan kepada laki itu hakikatnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah tidak ingin membuat hati hambanya yang telah begitu berharap pulang tidak mendapatkan apa-apa. Hati hamba yang begitu berharap kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, pulang dengan sia-sia. Maka tegaklah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinlah ketika engkau berada dalam kesulitan, maka sesungguhnya rizki ini pemiliknya bukan manusia. Rizki ini adalah pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menjanjikan siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan rizkinya, dan Allah akan memberikan jalan keluar atas seluruh persoalan yang menghimpitnya. Anak-anakku, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.